Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan keadaan sekarang yang melanda sebagian besar penduduk dunia, termasuk negara kita Indonesia, dengan pandemi virus COVID-19 ini. Bahkan sudah ada lagi varian yang baru yang katanya lebih hebat lagi, cara penularannya lebih cepat lagi, ya, sehingga ya mohon maaf kalau misalnya signalnya agak terganggu. Iya, jadi sekali lagi, sehingga hari Sabat ini kita tidak beribadah di Gedung Kasih Bersaudara karena memang juga untuk sementara gedungnya ditutup untuk umum. Nah, hari Sabat yang lalu saya sudah berbicara kepada kita tentang Elohim yang Echad, di mana dalam penjelasan saya dikonfirmasi dalam kitab suci ayat demi ayat yang sudah kita buka, kita baca bersama, bahwa sesungguhnya Elohim Bapa itu, ya, Bapa Yahweh itu adalah roh. Dia digambarkan, diibaratkan dengan terang kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga tidak bisa dihampiri oleh siapapun juga. Sehingga firman Tuhan menuliskan dan menjelaskan di sana bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Maka untuk mengulang sedikit lagi, dari banyak ayat itu, kita lihat kembali lagi konfirmasi dari Yohanan pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanan 1 ayat yang ke-18. Mari kita lihat sama-sama. Firman Tuhan katakan begini. Ya, Pak Randy bantu saya untuk baca. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Dia putra tunggal yang ada di dalam dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya. Nah, dia adalah putra tunggal yang ada di dalam Bapa. Dialah yang menyatakannya. Perhatikan baik-baik, saudara. Jadi Yeshua itu sebagai sang putra, dia ada katanya di dalam Bapa, dan dialah yang menyatakan Bapa itu. Dialah yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan. Dialah yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan itu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Ya. Tidak usah dibaca karena kita sudah baca itu di Sabat yang lalu. Ya. Bahwa Yeshua itu adalah wujud Yahweh Elohim yang tidak kelihatan. Nah, Yahweh Elohim yang tidak kelihatan, yang adalah roh, yang adalah sempurna, bahasa Alkitab yang lain bilang dia adalah Elohim yang kudus, yang kados, yang terpisah dengan dunia. Dia terpisah dengan dunia, dia sempurna, dia adalah Elohim yang kudus, dia adalah roh, dan dia tidak kelihatan. Nah, dia tidak kelihatan. Maka ayat-ayat firman Tuhan sahabat-sahabat yang lalu sudah kita baca, termasuk hari ini
Yohanan 1 ayat 18 bilang bahwa Yeshua itu sebagai sang putra, dia ada di dalam Bapa. Dialah yang melihat Bapa. Dan dialah yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan itu. Sekali lagi saya mau garis bawahi, dialah yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan itu. Jadi Bapa yang nggak bisa dilihat oleh siapapun, apalagi oleh manusia yang berdosa, itu bisa dilihat oleh manusia, itu bisa kelihatan, bisa didengar, bisa berbicara kepada manusia karena Sang Putra yang menyatakan. Ya. Karena Sang Putra yang menyatakan. Maka ini yang harus betul-betul, makanya saya coba menjelaskan kepada kita secara perlahan. Ya. Minta penerangan, pencerahan dari Ruach Kudus, supaya hati kita, pikiran kita bisa disingkapkan dan dibukakan dan tidak salah memahami firman. Karena saya sudah menjelaskan hari Sabat yang lalu bahwa firman yang satu, ayat yang satu harus diteguhkan, harus dijelaskan, dikonfirmasi dengan ayat firman yang lain. Justru tidak boleh saling kontradiktif. Tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lain. Ini akan sangat berbahaya. Ya. Maka muncul pertanyaan, kalau memang Elohim Bapa itu, kalau memang Bapa Yahweh yang sempurna, yang kados tadi, ya, tidak bisa dihampiri oleh manusia siapapun, lalu siapa yang berbicara kepada tokoh-tokoh di dalam kitab suci? Bahkan dari kitab Kejadian. Bagaimana di sana dijelaskan bahwa Adam waktu jatuh ke dalam dosa, dia mendengar ada suara langkah kaki Tuhan. Ada suara langkah kaki Tuhan, lalu kemudian ada suara yang berbicara. Ya. Maka untuk dapat kita memahami dan mengerti ini, Yeshua menjelaskan kepada kita. Perhatikan penjelasan Yeshua dalam Yohanan tadi, pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-10. Apa yang Yeshua bilang di sana? Tolong dibacakan lagi Pak Rende. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku Perhatikan sendiri. baik-baik saudara apa yang Yeshua katakan. Apakah kamu tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Coba kita renungkan pernyataan Yeshua ini. Dan coba kita gambarkan. Coba kita analogikan dengan nalar kita. Loh, maksudnya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu seperti apa? Kalau saya boleh memberikan analogi begini, saudara, ya, perhatikan baik-baik. Ini ada lingkaran. Ya. Taruhlah lingkaran ini lingkaran yang besar. Lalu di dalam lingkaran ini, ya, di dalam lingkaran ini ada kemudian lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu tidak di luar. Lingkaran kecil itu tidak terpisah. Tetapi lingkaran kecil itu ada di dalam lingkaran besar. Maka kenapa ada orang yang seolah-olah mau kontroversikan, ya? Ada orang-orang seolah-olah mau kontroversikan antara tanah dan Brit Kadasa, antara ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya contoh, ya,
Contoh, Yohanan 1 ayat yang ketiga menyatakan bahwa Sang Firman itulah, alias Sang Putra itu atau Yeshua itulah yang menjadikan langit dan bumi, yang mencipta. Sementara kita para nabi mengkonfirmasi bahwa Yahweh lah pencipta. Lalu kemudian muncul pertanyaan, yang benar mana? Yang benar itu, yang mencipta itu adalah Bapa, ya, atau Anak, kan begitu? Ya. Sebenarnya tidak ada yang salah. Dua-dua benar, saudara. Baik Bapa maupun Anak, dia sama-sama mencipta. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, ibarat lingkaran besar tadi, di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran kecil. Ya. Jadi baik yang namanya Bapa maupun Sang Firman, atau ketika dia datang dalam dunia dalam wujud manusia, itu dia sama-sama mencipta, saudara. Dia sama-sama mencipta. Kenapa? Makanya saya bilang Elohim itu dia adalah Elohim yang ehad. Ya. Dia adalah Elohim yang ehad. Bagaimana Tuhan, ya, supaya dapat menyatakan isi hatinya kepada manusia yang dia ciptakan? Bagaimana supaya Tuhan dapat berbicara dengan manusia? Ya. Sementara dia adalah terang yang tidak bisa terhampiri. Dia adalah kudus yang terpisah dengan dunia. Bagaimana caranya? Maka yang Sang Firman tadi, yang lingkaran kecil yang saya bilang tadi, itulah yang mewujudkan Tuhan yang sempurna yang tidak kelihatan. Jadi Sang Firman inilah yang menjadi manusia sebagai atau untuk merefleksikan, sekali lagi saudara, untuk merefleksikan Yahweh Elohim yang tidak kelihatan. Ya. Makanya ayat 18 tadi dari Yohanan 1 bilang bahwa Anak inilah, Sang Putra inilah, Sang Firman inilah yang menyatakan Bapa itu, yang menyatakan Bapa yang sempurna, yang menyatakan Bapa yang kudus, yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan, yang menyatakan Bapa yang tidak mungkin dihampiri oleh manusia. Itulah Sang Firman. Jadi Sang Firman itulah yang menjadi manusia. Kalau bahasa saya, saudara, ya, bahasa saya dulu kita sering bilang Yahweh lah yang menjadi manusia. Ya, padahal sebenarnya adalah Sang Firman yang ada di dalam Bapa Yahweh itu. Jadi yang lingkaran kecil inilah yang menjadi manusia. Nah, persoalannya saudara, memang ini yang jadi persoalan. Kita harus jujur, kita harus akui. Karena memang kalau kita belajar bahasa Ibrani, saudara, ya, satu kata saja, Ibu Gembala sering juga bilang ke teman-teman, satu kata saja itu dia bisa memiliki bermacam-macam arti atau makna. Misalnya yang kita bahas sekarang konteks tentang firman. Firman, saudara, ya, firman bagi kita orang Indonesia yang kita pahami tidak lain adalah apa? Firman itu ya paling titah. Ya, firman itu adalah ucapan, perkataan, ketetapan. Itu firman yang kita pahami, yang semuanya itu, ya, yang semuanya itu keluar dari mulut Yahweh Elohim. Itu yang kita pahami firman. Ya, yang dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata davar. Jadi yang kita pahami davar itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Bapa Yahweh.
Kalimat yang keluar dari mulut Bapa Yahweh, apakah itu di dalamnya menyangkut rukun dan ketetapan? Ya, apakah itu menyangkut sebuah keputusan, sebuah dekrit, ya, sebuah nasihat, ya, sebuah bahkan penghukuman? Itu bisa keluar dari mulut Yahweh Elohim. Sangat sulit bagi kita orang Indonesia dapat menerima, ya, dapat memaknai kalau firman itu adalah satu sosok. Firman itu adalah satu pribadi. Nah, ini yang sulit, sudah. Ini yang sulit kita orang Indonesia pahami. Ya. Makanya saudara, ini sangat penting bagi kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 10, mari kita sama-sama lihat. Tolong Pak Rende bantu saya untuk baca. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10. Dan dia menjawab, aku mendengar suaramu di taman. Lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Nah, saudaraku, ya, kalau dalam terjemahan lain itu, ya, bilang apa? Ketika aku mendengar engkau berjalan, ya. Ketika aku mendengar engkau berjalan. Nah, saudara, penting sekali. Berarti kalau misalnya didengar ada langkah kaki yang berjalan, berarti dia adalah sosok pribadi. Ketika apalagi yang sosok berjalan tadi terus ada suara, tidak mungkin kalau tidak ada pribadi. Persoalannya muncul pertanyaan, yang dimaksud ini pribadi siapa? Yang saya bilang kita harus fikskan dulu. Kita harus mantapkan dulu dalam pemikiran kita, dalam pemahaman kita, bahwa Tuhan itu adalah kados, dia sempurna, dia tidak bisa tersentuh, dia tidak bisa didekati. Dan itu dikonfirmasi dengan, bukan kata saya, ayat firman Tuhan yang kita baca itu terlalu banyak. Termasuk Yohanes 1 ayat 18 tadi, tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Nanti kalau kita bawa terus ke lebih lagi, ya, maju lagi, banyak sekali tokoh-tokoh di dalamnya, termasuk Mose. Coba saudara perhatikan pernyataan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bilang Mose ini beda katanya dengan yang lain. Aku berbicara dengan Mose itu apa? Muka dengan muka. Coba saudara. Nah, konsep pemikiran kita orang Indonesia kalau bilang muka dengan muka berarti kita bertatapan, berhadapan. Sementara ayat begitu banyak pun, ya, bilang bahwa nggak ada seorang pun. Nah, kalau kita punya kitab suci yang bertabrakan, ini repot, sudah. Yang kontradiktif, ini repot. Lalu orang bilang, kan yang tidak bisa dilihat oleh Mose itu kemuliaannya. Loh, yang nampak kepada Mose itu siapa? Apanya, kan begitu, saudara? Ya. Siapa yang bertatap muka? Yang berbicara, ya, kepada dia sama seperti kita dengan seorang sahabat yang begitu dekat. Nah, jadi saudaraku yang dikasih, ini penting, ya. Maka kita bisa memahami dan mengerti, ya. Saya sebelum lebih lanjut membahas tentang Kejadian 3 ayat 10, saya ingin dulu membawa kita kepada satu penjelasan begini. Bahwa ketika orang Yahudi, khususnya Israel Selatan ini, ditaklukkan dan diangkut dibuang ke Babel, kurang lebih selama 70 tahun. 70 tahun ini di sana mereka itu, saudaraku, mereka kawin-mawin. Mereka beranak pinak, ya. Mereka bukan cuman kawin-mawin dengan orang Israel sendiri, dengan satu suku sendiri, satu bangsa sendiri, tetapi mereka mengambil
perempuan-perempuan dari bangsa lain. Apakah itu bangsa Asdod? Apakah itu bangsa Moab? Apakah itu bangsa Amon? Dan itu saudara bisa baca dalam kitab Nehemia 13 ayat 22 sampai 23. Tolong Pak Rende baca. Nah, saudara sambil Pak Rende menyiapkan pembacaan Nehemia 13 ayat 22 sampai 23, sehingga saudara, ya, waktu mereka melahirkan anak-anak dari perkawinan campur ini, ya, sudah mulailah bangsa ibu mereka ini mulai terkikis. Jadi mulai masuklah yang namanya bahasa pasar, bahasa campur, bahasa yang mungkin tren saat itu, ya, untuk yang namanya negara-negara yang ditaklukkan oleh bangsa penguasa, ya, yang tidak lain tentunya yang lebih cenderung kepada bangsa Aram, bahasa Aram maksudnya, ya, bahasa Aramai. Sehingga saudara kan sama dengan generasi kita sekarang. Makanya kenapa presiden menekankan agar supaya pelajaran bahasa daerah ini supaya tetap diajarkan di setiap sekolah. Karena kalau tidak maka ini akan terkikis. Saudara lihat di daerah-daerah tertentu, waktu saya pergi di Sumba, sudah mulai ini ada yang punya paham begitu. Ketika mereka berbicara bahasa daerah, dianggap kamu orang kampung katanya. Ya. Masa sudah zaman begini masih pakai bahasa daerah. Ya. Jadi sehingga mereka harapkan generasi-generasi sekarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau yang baik. Nah, sehingga jangan heran ada generasi-generasi sekarang, anak-anak sekarang yang ada di Sumba, khususnya Sumba Barat, sudah nggak tahu lagi bahasa ibunya, bahasa nenek moyangnya. Ya, karena mulai terkikis. Nah, begitu juga keadaan bangsa Israel yang ada di Babel. Ketika mereka kembali dari pembuangan, tolong Pak Ren dibaca. Dan aku berkata kepada orang-orang Lewi agar mereka melahirkan dirinya dan datang menjaga gerbang untuk menguruskan hari Sabat. Mengenai hal itu juga, ya Elohimku, ingatlah kepadaku dan berbelas kasihanlah atasku menurut kelimpahan kasih setiamu. Juga pada hari-hari itu, Nehemia berapa? 13 Ayat? 22 sampai 23. Nah, terus? Ayat 23. Iya. Juga pada hari-hari itu aku melihat orang Yahudi Itu maksud saya. Terus? telah memperistri wanita Asdod, wanita Amon, dan wanita Moab. Terus? Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak mengetahui bangsa Yahuda. Nah, bayangkan sebagian dari keturunan mereka katanya, anak-anak mereka ternyata sudah tidak tahu lagi bahasa ibu. Bahasa Yahudinya saudara, ya, bahasa Yahudanya, bahasa Israelnya sudah nggak tahu, ya. Sehingga disinilah kita bisa melihat, ya, awal muasal muncul yang namanya tafsiran para rabi, yang dulu disebut dengan yang namanya Targum, ya. Jadi Targum itu adalah tafsiran. Ketika rabi-rabi orang Yahudi ini, orang Yahudi memang udah terkenal pintar-pintar, ya. Mereka itu bukan hanya sekedar tahu menguasai satu bahasa. Makanya waktu Yeshua ada di bumi ini kan sampai sekarang para teolog pun masih berdebat. Banyak yang beranggapan bahwa bahasa yang digunakan oleh Yeshua waktu di bumi, katanya Yesus waktu di bumi itu bahasa, ada yang bilang bahasa Aramai, ada yang sampai bilang fanatiknya bilang bahasa Yunani, tapi ada yang tetap bilang bahasa Ibrani, ya. Ya. Tapi kalau kita mau kembali lagi, memang orang Yahudi ini pintar, ya. Sehingga saudara, tua-tua Yahudi saat itu dengan tujuan supaya, sekali lagi, supaya anak-anak orang Yahudi sudah yang tidak mengerti bahasa Ibrani memahami yang namanya isi Tanakh, isi kitab suci, ya, isi perjanjian lama, maka kemudian
para rabi-rabi ini membuat yang namanya penjelasan, ya, tafsiran tentang yang namanya tanah, ya, khususnya yang namanya Torah. Sehingga di dalam tafsiran itu, dalam Targum itu, kejadian 3 ayat yang ke-10, kata engkau di sini, ya, kata engkau di sini muncul dalam bahasa Aramaiknya itu, ya. Targum diterjemahkan dalam bahasa Aramaik, itu muncul namanya kata memra. Itu dalam bahasa Aramaik. Nah, memra ini juga dalam bahasa Ibrani sering diterjemahkan dengan davar. Ya, jadi sekali lagi, memra ini dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Ibrani sering diterjemahkan dengan davar. Ya, davar. Yang kalau pemahaman kita orang Indonesia, davar itu hanya terskop, ya, hanya terfokus kepada yang namanya kalimat Tuhan atau ucapan Tuhan. Apakah itu menyangkut yang saya bilang tadi, keputusan, penghukuman, ketetapan, dekret, dan lain-lain. Tapi pasti kita terkonsep ucapan. Nah, sementara saudara dalam Targum itu dijelaskan, saudara bisa pahami ini memang agak unik. Kenapa? Karena dalam Targum saya kutip, ditulisnya begini. Ketika aku mendengar firman-Mu yang berjalan-jalan dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, kok bisa yang namanya memra tadi, dabar tadi, tapi berjalan-jalan. Berjalan-jalan. Nah, ini yang harus kita pahami. Memahami sesuatu itu harus dengan konsep pemikiran, pemahaman orang Yahudi. Sekali lagi saudara, kita memahami kitab suci, ini bahaya kalau kita tidak memahami dan mengerti, ya, kitab suci ini dari konsep orang Yahudi. Bisa fatal. Saya kasih contoh fatalnya saudara, yang selama ini sampai sekarang pun, ya, saya masih beranggapan itu yang betul, padahal nggak betul. Ya. Saudara dengar baik-baik. Setahu kita, dari dulu bahkan mungkin sampai sekarang, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya. Makanya sering juga pendeta khotbah, termasuk saya khotbah, jangan heran kalau perempuan itu sifatnya keras. Ya, keras. Karena emang diambil katanya dari tulang. Ya, sementara Adam ini dari tanah. Makanya laki-laki lebih lembut. Ya, sementara perempuan itu keras karena diambil dari rusuk. Kalau saudara tanya sama orang Yahudi, dalam konsep pemahaman, ya, orang Yahudi tidak pernah Hawa itu diambil dari yang namanya tulang rusuk. Ya. Sampai selalu dulu kalau kita khotbah, diambil dari tulang rusuk supaya apa? Kenapa rusuk katanya? Kenapa bukan kaki? Supaya jangan ditendang. Kenapa bukan tulang tangan? Supaya tidak dipukul, tidak ditinju. Tapi kenapa katanya diambil dari tulang rusuk? Supaya tulang rusuk itu dekat dengan hati. Kan begitu sudah. Ya. Tapi dalam pemahaman orang Yahudi nggak ada loh saudara. Sementara kepada mereka dipercayakan yang namanya firman. Kok bisa? Ya. Kok bisa? Nah ini yang saya bilang salah kita memahami fatal. Karena ternyata saudara, ya, bahkan ada teman kita pun ya memang ternyata bukan begitu Pak Gembala. Ya, salah satu jemaat di Pondok Cabe, ya, mengkonfirmasi memang bukan dari rusuk, tapi yang dimaksud itu diambil katanya diambil dari sampingnya Adam, dipisahkan dari sampingnya Adam. Jadi bukan rusuk kemudian dibentuk kayak Tuhan membentuk Adam pertama, bukan.
Maka ada orang-orang kelompok orang Yahudi yang memahami ketika Adam ini diciptakan, dia punya dua sifat, yaitu sifat feminin dan sifat maskulin. Jadi ketika Tuhan menciptakan yang namanya Hawa atau membentuk Hawa, bukan seperti dia membentuk yang namanya Adam, tetapi Tuhan hanya memisahkan yang tadi, yang sifat femininnya tadi yang ada di dalam diri Adam itu diambil. Kalau bahasanya lagu Anang bilang, separuh jiwaku pergi. Ya, makanya kenapa Adam dan Hawa itu dipakai kata ehad. Ya, dipakai kata ehad. Yang saya bilang tadi, yang sebut tadi, karena memang Hawa itu diambil dari dalam Adam. Ya. Cuman memang ada beberapa teman yang dipengaruhi dengan paham Judaism, ya, memang yang punya pemahaman agak untuk saya agak kontroversi, ya, karena dia bukan cuman katanya sifatnya yang punya dua tadi, feminin dan maskulin, bahkan sampai gendernya. Ya. Nah, saya nggak mau bawa ke situ, tapi diambil dari sebagian. Ibarat begini, saudara, ibarat terang dan gelap. Terang dan gelap itu bukan berarti gelapnya nggak ada, terangnya baru ada. Ya. Gelap dan terang itu sebagai satu kesatuan, ya. Ibarat bahasa kasarnya campur aduk. Lalu yang campur aduk ini Tuhan hanya pisahkan mana yang terang, mana yang gelap. Jadi terang dan gelap ini merupakan satu kesatuan tadinya, lalu kemudian dipisahkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan darat dan lautan. Jadi darat dan lautan itu seperti kan digambarkan katanya bumi kacau saat itu. Ya. Jadi daratan dan lautan pun begitu. Ketika Tuhan memisahkan yang namanya daratan dan lautan itu tadinya campur aduk. Nah, begitu juga dengan manusia pertama, yaitu Adam. Jadi sebenarnya ada dua sifat manusia yang ada di dalam diri Adam yang kemudian Tuhan pisahkan. Lalu kemudian bentuklah, jadikan dia sebagai seorang pendamping. Jadi boleh konfirmasi, saudara, ya. Cari konfirmasi, ya, sama orang-orang mungkin Yahudi atau yang punya setidaknya banyak belajar tentang mereka, ya, pasti sama. Jadi nggak ada yang namanya tulang rusuk. Ya. Jadi inilah maksud saya kenapa penting sekali harus kita pahami tentang masalah ehad ini. Saya pun, saudara, baru banyak yang dibukakan. Ya. Saya baru banyak yang disingkapkan. Terlebih tentang memahami tentang keehatan Tuhan ini. Ehadnya Elohim itu seperti apa? Karena kita akan mengalami kebingungan dan kita tentunya tidak bisa. Jujur, banyak sekali orang Kristen yang sulit memberikan pertanggungjawaban kepada kelompok-kelompok lain. Yang misalnya ketika Yeshua berdoa. Kan bahkan di jemaat kita pun sering kok ada yang bertanya, loh, waktu Yeshua berdoa, terus dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kan begitu. Katanya Elohim Yahweh itu tidak bisa kelihatan. Kalau Yeshua adalah Yahweh yang menjadi manusia, berarti kan kelihatan. Jangankan kelihatan, bisa disentuh, bisa dipeluk, dan yang lain-lain. Ya. Karena yang menjadi manusia itu, sekali lagi, makanya Yohanan 1 ayat 1 bilang, yang menjadi manusia itu adalah firman. Jadi yang kalau saya gambarkan bundaran besar, ada bundaran kecil di dalamnya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maka yang menjadi manusia itu adalah bundaran yang kecil itu. Ya, maka dia dengan Bapa tidak bisa dipisahkan. Apakah Yeshua Elohim? Yeshua tolak Elohim. Kalau bahasa kasar kita, apakah Yeshua Tuhan? Yeshua adalah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Yohanan kemarin yang kita sudah baca,
Ya, Yohanan pasal 8 ayat 42 juga menjelaskan bahwa dia Yeshua itu keluar dan datang dari Bapa. Karena dia datang dan keluar dari Bapa, ya, makanya dia disebut Elohim yang Echad. Karena dia datang dan keluar dari Bapa, maka dia pasti punya satu hakikat. Sama dengan Hawa. Karena Hawa dia diambil dari manusia Adam, bukan hanya sekadar dari rusuk, tapi dia ambil dari dalam manusia Adam, maka dia punya satu hakikat. Makanya Adam dan Hawa itu, ya, manusia ini bukan lagi dua tapi satu, satunya pakai kata Echad. Selami dan cari pahami mengerti Yohanan 1 ayat 1 itu apa maksudnya? Tolong Pak Rende baca terjemahan ILT biar lebih mantap. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Coba saudara, pada awalnya katanya ada firman. Jadi pada mulanya, pada awalnya firman itu sudah ada, ya. Dan firman itu ada bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu ada Elohim. Maka yang saya bilang tadi, analogi yang saya sampaikan tadi itu persis. Yang dalam bundaran besar itu kemudian ada bundaran kecil. Memang sejak awal nggak bisa dipisahkan, saudara. Kenapa dia Echad? Ya, kenapa sekali lagi? Kenapa dia Echad? Kenapa dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan? Karena tidak ada yang satu diadakan sama yang lain, satu diadakan sama yang lain. Tidak ada yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Dan tidak ada yang duluan satu dari yang lain. Karena memang dialah yang asali. Jadi Yeshua itu bukan diciptakan. Tetapi Yeshua itu dia justru yang menciptakan. Karena Yeshua itu dia ada di dalam Bapa. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang menyatakan diri kepada tokoh-tokoh di dalam kitab suci, dalam rupa, dalam wujud, ya, manusia yang bisa dilihat, yang bercakap dengan Abraham, yang bercakap dengan Mose, ya, itu adalah siapa? Itu adalah firman, Dabar Elohim yang menjadi manusia. Itu yang bundaran kecil tadi yang saya bilang. Ya, itu bundaran yang kecil tadi. Yang ada di dalam bundaran besar. Itulah yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan yang bundaran besar tadi. Ini kita kayak yang lagu apa? Bundaran kecil, bundaran kecil, bundaran besar. Semoga analogi yang saya sampaikan tentang bundaran kecil dan bundaran besar ini saudara bisa cerna, ya, saudara bisa pahami. Ya. Kenapa? Karena memang bundaran kecil itu ada di dalam bundaran besar, satu kesatuan. Jadi kalau ditanya terus yang menciptakan siapa? Yang menciptakan siapa? Ya, yang menciptakan adalah Yahweh dengan firman-Nya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi saudara, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang mencipta. Tapi yang mati siapa? Yang mati itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Yang datang dalam wujud manusia itu untuk merefleksikan Yahweh Elohim yang maha sempurna yang tidak kelihatan tadi. Makanya ketika Filip, ya, atau yang kita kenal dengan Filipus bertanya dalam Yohanan pasal 14 tadi parase yang kita baca, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yeshua geleng-geleng kepala, Yeshua bilang, kalau kamu sudah lihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena yang kelihatan ini, Yeshua yang kelihatan, wujud sang firman yang menjadi manusia ini, yang merefleksikan
yang menyatakan wujud daripada Elohim yang tidak kelihatan. Jadi bagaimana kita mau lihat Elohim Yahweh? Lihat saja Yeshua. Jadi kalau kita mau melihat Bapa Yahweh, ya, misalnya contoh, bagaikan kalau orang berdoa misalnya lah, ya, kalau kita mau merenungkan pribadi seseorang, pasti yang kita pikirkan apa? Mukanya, kan begitu. Kebaikannya, perbuatannya, dan lain-lain. Pasti sosoknya. Nah, kalau kita mau refleksikan kerinduan kita, cinta kita kepada Bapa Yahweh, ya, yang tidak kita lihat wujudnya seperti apa, ya udah lihat saja Yeshua. Refleksikan semua kepada Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua itulah perwujudan Yahweh Elohim yang tidak kelihatan. Maka Yeshua bilang, kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena Bapa itu ada di dalam aku. Aku dan Bapa itu nggak bisa kamu pisahkan. Tetapi yang cuman ingin saya memberikan penekanan sedikit berbeda, bahwa yang datang ini bukan yang bundaran besar. Yang jadi manusia yang menampakkan diri kepada tokoh-tokoh dalam kitab suci, ya, yang mati di atas kayu salib, itu bukan yang bundaran besar, bukan Yahweh Elohim. Tetapi yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia, yang disebut dengan Sang Putra. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini penting. Nah, terakhir kita akan melihat ayat-ayat di dalam kitab suci, ya, tentang yang namanya ekad ini. Arti kata ekad itu, kenapa? Karena di dalam kitab suci itu memiliki dua makna. Ya. Ekad dalam kitab suci memiliki dua makna. Makna pertama yaitu unity atau satu kesatuan, dan makna kedua yaitu bahasa Inggrisnya kerennya apa? Ya, number lah, numerik. Ya. Jadi artinya adalah bilangan. Tapi bilangan ini, saudara, ini yang seringkali salah. Bilangan dari kesatuan. Ya. Saya berikan contoh yang kesatuan. Ya, Pak Rende tolong baca. Kejadian dulu. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sedikit lagi, saudara. 5 menit lagi, mohon bersabar, tetap minta pencerahan dari Tuhan. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu padu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging. Perhatikan baik-baik kata satu daging. Mereka menjadi satu daging. Padahal di sini ada dua sosok. Di sini ada dua pribadi. Ada Adam, ada Hawa, ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi di dalam Tuhan, mereka itu menjadi satu daging. Nah, kata satu di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kalimat basher echad. Ya. Jadi sekali lagi garis bawahi echad. Basher echad. Nah, ini satu kesatuan. Lanjut Pak Rende. Ya. Kejadian 11 ayat 6. Dan Yahweh berfirman, lihatlah, bangsa ini satu, dan bahasa pun satu, untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Nah, satu bangsa, perhatikan satu bangsa. Satu bangsa itu berarti banyak orang. Ya toh? Banyak orang. Tetapi disebut satu bangsa. Ini yang saya bilang unity. Dalam bahasa Ibrani dipakai kalimat am echad. Jadi garis bawahi kata echad. Ya, jadi echad di situ pun bisa berarti unity, satu bangsa. Lanjut lagi Pak Rende. Ya, Yeremia 33 ayat 39. Tadi 5 menit, ini 4 menit lagi sudah. Yeremia apa? 32 ayat 39. Dan aku akan memberikan mereka satu hati dan satu jalan, supaya mereka takut kepadaku sepanjang waktu, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka,
sesudah mereka. Jadi satu hati di sini ini menggambarkan tentang satu kesatuan. Dalam bahasa Ibrani dipakai kalimat lev echad. Ya. Jadi sekali lagi satu hati. Ada banyak orang, tetapi Tuhan akan membuat mereka menjadi satu hati. Dari banyak hati, tetapi menjadi satu kesatuan. Ya, masih ada beberapa ayat lagi, tapi kita langsung lompat saja kepada ayat-ayat yang berbicara tentang ya satu dalam pengertian bilangan. Ya, apa tadi? Nomor tadi. Ya, bilangan tadi, tetapi dia bukan berdiri sendiri. Ya, dia itu bagian dari satu kesatuan. Ingat saudara, dia bukan berdiri sendiri, tetapi dia dari satu kesatuan. Itu pun dipakai kata echad. Ya, misalnya kalau saya punya satu handphone ini nggak bisa disebut dengan kata echad. Tetapi ini disebut dalam bahasa Ibraninya yahid. Ya. Kalau satu buku ini beda, saudara. Ini bisa disebut dengan echad. Ya. Ini bisa disebut echad. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa bahkan banyak lembar kertas. Nah, ini bisa disebut echad. Ya. Bukan yahid. Lalu kemudian saya ambil satu kertas misalnya. Saya robek satu kertas, ya. Saya robek satu kertas dari dalam buku ini yang terdiri dari banyak tadi. Satu ini saya berikan taruhlah kepada Ibu Gembala. Satu ini pun ini tidak bisa disebut yang namanya yahid. Dia tidak bisa disebut satu dalam pengertian tunggal atau berdiri sendiri. Kenapa? Karena yang satu kertas ini diambil dari yang banyak. Ya, diambil dari banyak. Jadi ini pun tetap dipakai kata echad, bukan yahid. Ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Tolong Parende baca dalam 2 menit lagi, saudara. 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 22 ayat 8. 22. Iya, 22. Dan berkatalah Raja Israel kepada Yehosafat, masih ada seorang lagi untuk mencari Yahweh dengan perantaraannya, tetapi aku membencinya kepada dia. Tidak menubuatkan yang baik mengenai aku, melainkan malapetaka. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Ada nabi-nabi, ya, satu rombongan nabi, ya, yang bernubuat tentang hal-hal yang baik, ya, terhadap raja. Tetapi katanya dalam ayat yang ke-8 dari 1 Raja-Raja 22 ada lagi seorang nabi. Ya, seorang nabi berarti berapa dia? 1 apa 2? Kalau seorang berarti 1. Tetapi karena dia bagian daripada nabi-nabi yang banyak, maka dalam terjemahan Ibraninya tetap dipakai is echad. Jadi tetap pakai kata echad. Kenapa? Karena yang satu ini dia dari yang banyak tadi, bagian dari nabi-nabi tadi. Ya, sama yang saya kasih analogi kertas tadi, banyak ini. Kalau saya ambil 1, saya kasih sama Ibu Gembala 1, itu bukan yahid. Karena dia tidak berdiri sendiri, dia ambil dari yang banyak. Itu dia pakai kata echad. Ya. Lanjut lagi, sedikit lagi, saudara. Yehezkiel 48 ayat 31. Ayat terakhir saja. 38. Iya. Yehezkiel masih ada beberapa ayat. Karena mengingat waktu, saudara minta Tuhan melalui Ruah Kodesnya untuk memberikan pencerahan secara baik dan sempurna di dalam hati saudara, supaya dapat mengerti dan memahami Tuhan dengan benar dan tepat. Yehezkiel 48 ayat 31. Dan gerbang-gerbang kota itu akan diberi nama menurut nama suku-suku Israel.
3 gerbang utara, 1 gerbang Ruben, 1 gerbang Yehuda, 1 gerbang Lewi. Nah, dan gerbang-gerbang itu ada banyak gerbang. Tapi ketika menjelaskan satu gerbang, ya, ketika menjelaskan satu gerbang, di situ saudaraku dipakai kata kalimat bahasa Ibraninya Sa'ar Eka. Jadi tetap pakai Eka, padahal satu gerbang. Pemikiran kita satu gerbang ya satu. Tapi karena dia bagian dari yang unity tadi, bagian dari banyak tadi, maka dia tetap disebut Eka. Amin, saudara. Ya. Jadi inilah pengertian Eka yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kenapa Yeshua tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya Yahweh Elohim. Dengan Ruach HaKodesnya nggak bisa. Karena dia adalah satu kesatuan. Sekalipun yang datang ini dalam wujud manusia, bukan berarti ketika dia datang dalam wujud manusia, yang di atas kosong. Karena yang datang dalam wujud manusia tadi yang saya bilang, itu adalah lingkaran atau bundaran yang kecil tadi. Bundaran besar yang sempurna tadi tetap di surga yang mulia. Saudara percaya atau tidak percaya, ya, sampai dalam kerajaan 1000 tahun damai, sampai ulam haba, yang kita akan bertatap muka, itu dengan Yeshua HaMashiach, yang merefleksikan wujud Yahweh yang tidak kelihatan. Wujud Yahweh yang sempurna itu nggak akan ada yang bisa mengambil. Kita hanya akan melihat, bertatap muka dengan Yeshua sebagai refleksi atau wujud Yahweh yang tidak kelihatan dalam tubuh kemuliaan. Makanya yang saya bilang, kalau saudara mau refleksikan Bapa Yahweh seperti apa, ya udah refleksikan saja yang Yeshua yang saudara kenal. Ya, karena dia itulah wujud Elohim Yahweh yang tidak kelihatan, yang datang dalam misi penyelamatan. Tuhan kiranya memberikan pencerahan kepada kita untuk midras hari ini. Dan biarlah saudara kalau masih kurang paham, karena saya menjelaskan terlalu cepat, nanti saudara ikuti pengajaran ini melalui YouTube yang akan dikirim ke grup Kehilat Penuai. Ya, YouTube yang akan saya kirim nanti itu akan ada 2 part. Jadi ada part 1 dan part 2. Kenapa? Karena khotbah Sabat yang lalu, ya, sudah saya temukan, dan saya kira itu semua karena kedaulatan Tuhan. Ya, nanti saya akan upload khotbah yang lalu sama dengan khotbah yang sekarang. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama naikkan pujian yang berkata, karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya aku temukan di dalammu, hanya aku temukan di dalammu, Yeshua, Yeshua. Pujian dari hatiku, pujian dari hati, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamat, Engkaulah harta, Engkaulah yang tak ternilai, yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku miliki dan ku hargai. Yeshua, Engkau
katakan sama-sama, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yeshua Engkau, ku kaya Yeshua Engkau, Yeshua Engkau, ku kaya Yeshua, Yeshua Engkau, ku kagumi. Haleluya, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Tuhan kami yang dahsyat ajaib, jalanmu sungguh tak terselami, bagaikan langit dan bumi. Namun kami percaya rancanganmu sempurna, sebab Engkau gembala yang baik. Ya Tuhanku, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakanlah namamu, ditinggikan dan diagungkanlah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Yaralai keminaralo, yaralai, yaralai keminaralo, yaralasan, yaralai, yaralai. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat ajaib Engkau Tuhan. Tiada tongkatmu itulah yang menghiburkan. Terpujilah, terpujilah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Yaralamana, 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 yasikir, yaralo. Yaralamana, yasikir, yaralo. Yaralamana, yaralana, yasan, yaralo, yaralamana, yaralai. Ini yaralo, ini yaralama, shikanalai. I can even naralo, beni naralana, yasante. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Sirhama Alon. Haleluya. Sirhama Alon. Katakan Sirhama Alon. Sirhama Alon. Besuf Yeshua, besuf Yeshua. Et sifat Sion, et sifat Sikayenu, kekolmin. Katakan Asimale, Asimale. Skolpinu, skolpinu. Usarenu, usarenu. Rina, Rina Syamru Bagoin, Syamru Bagoin. Hikil Yasua la asa himele. Hikil
samping baru hainus meki na 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 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk davar-Mu yang hari ini kami sudah dengarkan. Hamba tahu hamba manusia dan dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan tidak dapat mampu menjabarkan, menjelaskan isi kitab suci ini secara sempurna. Tetapi hamba-Mu sebagai alat-Mu berupaya dan berusaha sesuai dengan hikmat yang Tuhan taruhkan di dalam pengurapan kuat kuasa Roh Kudus, mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu kepada umat-umat. Itulah sebabnya biarlah Engkau yang maha sempurna melalui Roh Kudus yang akan senantiasa lebih dan lebih lagi menjelaskan, memberikan pencerahan, bahkan terlebih Tuhan dalam perenungan umat-umat menyingkapkan segala sesuatu, rahasia-rahasia firman, hal-hal yang terselubung bahkan yang belum sejalan dengan apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu, itu yang Tuhan singkapkan. Berikan kami hati yang lembut, jauhkan kami dari segala kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan yang merasa diri benar, tetapi kami rendahkan hati kami tundukkan di bawah otoritas. Biarlah firman-Mu yang menjamah kami, yang mengubahkan kami, memampukan kami, untuk kami senantiasa dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Berkati setiap kehilat penuai dimanapun mereka berada. Keluarga Pak Victor yang ada di Timika Tuhan, keluarga Pak Matius Cagar, Matius Palungan, Pak Timotius yang ada di Toraja, menyerahkan Ibu Mary dan keluarganya yang ada di Bandung, Ciacin Tuhan. Juga tak lupa berdoa untuk keluarga Pak Fani, Ibu Riana yang ada di Sentul, keluarga besar Ibu Lucy, Ibu Endang yang ada di Jombol, Ibu Kiki. Bahkan Tuhan, teman-teman kami yang ada Tuhan di Bekasi, Pak Adil, istrinya dan keluarganya, Ibu Tinca yang ada di Sumatera Tuhan. Bahkan Tuhan untuk rekan-rekan teman kami yang ada di Kalimantan, yang ada di Halmahera. Semua mereka yang telah Engkau tebus dengan darah, biarlah Engkau kiranya yang akan menjaga, melindungi, membentengi mereka. Sebagaimana Engkau menjaga di Cimadang, sebagaimana Engkau selalu membentengi umat yang Engkau pilih dengan perisai, dengan kuasa, dengan kemuliaan. Maka biarlah di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, Engkau lindungi setiap umat. Kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan. Kami menolak Tuhan segala hal-hal yang mendatangkan penyakit dalam tubuh kami, melemahkan iman kami, mengganggu kami dalam kami mengiringi Engkau. Kami tolak semua di dalam nama Yeshua Mesias. Tapi biarlah Engkau membungkus kami dengan kuasa kemuliaan, sehingga kemanapun Tuhan kami melangkah, kemanapun kami pergi, kami percaya perlindungan-Mu sempurna terjadi atas kami. Ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami percaya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami yang sudah beribadah ambil bagian Tuhan ibadah Syabat ini, baik secara virtual maupun kami yang ada di tempat ini. Berkati kami semua dalam segala pergumulan kami, apapun yang menjadi doa dan harapan kami. Biarlah Engkau Bapa Yahweh Jireh, Tuhan kelimpahan, Yahweh Rafa, Tuhan penyembuh. Engkau El Shaddai yang maha kuasa, yang akan memberikan dan melakukan yang terbaik buat kami, akan membuat segala sesuatu menjadi indah dan manis tepat pada waktunya. Dalam menghadapi persoalan, kuatkan, tegarkan untuk kami Tuhan, tetap kokoh di dalam iman, berpegang kepada janji Tuhan, sehingga kami selalu berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami, menguatkan kami. Terima kasih.
Balikan urapan baru bagi setiap kami. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah hari ini secara virtual ini. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan pujian Ose Shalom Bimroma. Haleluya. Shalom Bimroma. Uya Ase Shalom Ale. Ve'al kol Israel. Ve'al kol Israel. Vimru imru amen. Imru amen. Shalom Bimroma. Shalom ale. Ve'al kol Israel. Ve'al kol Israel. Imaru amen. Imaru amen. Ya Ase Shalom. Ya Ase Shalom. Shalom aleinu ve'al kol. Ya Ase Shalom. Ya Ase Shalom. Ya Ase Shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israel. Shalom aleinu ve'al kol. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulang dan terimalah berkat Tuhanim dengan iman. Ifarekaka Yahweh ve'ishemereka. Amin. Yair Yahweh panai veleka vikuneka. Amin. Isa Yahweh panai veleka ve'yasam laka shalom. Amin. Beshem Yeshua Mesias shalom. Amin. Yahweh Elohim memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Yahweh Elohim menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Amin. Yahweh Elohim menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya di dalam nama Yeshua HaMashiach Raja Damai. Haleluya. Amin. Toda. Bapak terima kasih. Amin. Toda Raba. Amin. Toda. Raba. Abinu Sheba Samayim. Abinu Sheba Samayim. Abin Toda Raba. Amin. Sahabat Shalom semuanya. Adalah tugas kami memuji Tuhan yang kali mengagungkan Langit pencipta dan alam alam semesta yang memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan membuat kami bukan keluarga duniawi, membuat kami berbeda dari mereka. Hidup kami bukan sebagai orang fasik. Kami percaya dan menyembah dan bersyukur di hadapan Raja segala raja yang kudus, terpujilah Dia. Alleluia shabe al-Rahato, la legerula leo serveresi, seo asanu ke goyarazzo, velo samanu ke mispekotadama, seo samkal ke nukahe, pegora lenu ke komamona, varanahnu kore, umistakafi, umudim, lifne mele, maki hamaki, akalus faruhu. Seunotem samayim vayosem ta'aref, uyosam vikaro vasamayim imaan, uskena tuso, bego femeronim.
Bayo Veha Shefotan Eleva Beka Yahweh Hua Elohim Bersama Imina Veha Ha'arif Mintakan Elohim Ve'ema Wahaya Yahweh Lemeka Torah Ha'arif Bayom Hahu Bayom Hahu Nike Yahweh Osemo, 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 Difirmankan Yahweh dan jadi raja atas seluruh bumi. Hari itu Yahweh adalah Esa dan namanya Sahabat Shalom semuanya, Gembala sahabat Shalom, Sapa sahabat keluarga Shalom. Pak Tarigan dari Pontianak. Oh, Siapa dulu? sahabat Shalom Pak Tarigan di Pontianak, Bapak Yahweh memberkati. Pak Matius yang ada di Toraja, Bapak Yahweh memberkati. Nola yang ada di Manado, halo Shalom. Bu Elma yang ada di Cibinong, sahabat Shalom semuanya. Bu Tinca juga, Pak Adil yang ada di Bekasi semuanya. Sahabat Shalom. Ini, Bu. Sahabat Shalom semuanya. Siapa semua? Ya memberkati ya. Sampai ketemu sahabat yang akan datang. Nanti silakan ikuti Midras ulangan di YouTube yang nanti akan dikirim di grup penuai. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Biarin aja. Udah pegang habis Ya. Lift, aduh, orang lagi muda dan Salah salah lift. pencet. Salah pencet. itu Papa Pak Tarigan dikasih kesempatan ngomong Pak Tarigan.